Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, setelah pemutakhiran data yang dilakukan oleh admin SIM PKB Pusat, maka selanjutnya bagi peserta yang mendapat undangan yaitu yang memenuhi syarat menjadi kandidat peserta PPG dalam jabatan tahun 2022, maka selanjutnya peserta tersebut melakukan pendaftaran yaitu melengkapi biodata dan juga mengunggah berkas pendukung. Nah, pada video kali ini admin akan memberikan panduan ya teman, panduan sesuai dengan petunjuk admin SIM PKB Pusat cara mendaftar PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate dari kami. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, langkah pertama teman-teman masuk ke website ppg.kemendikbud.go.id. Nah, jadi ini dia teman-teman tampilannya. Kemudian teman-teman pilih yang login SIM PKB. Nah, teman-teman tinggal klik saja. Selanjutnya peserta akan diarahkan ke tampilan ini, yang mana di sini peserta tinggal memasukkan saja alamat surel dan juga kata sandi. Kemudian teman-teman klik yang masuk. Kemudian akan ada notifikasi ataupun tampilan apakah peserta tersebut memenuhi kandidat atau tidak. Nah, jika tampilannya seperti ini adalah Anda mendapat kesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Silahkan lengkapi dan ajukan data profil Anda. Nah, jika tampilannya seperti ini, yaitu di komponen ini centang hijau semua, berarti ini memenuhi syarat. Namun apabila salah satu dari komponen ini ada salah satu yang bersilang merah, maka tidak memenuhi syarat. Jadi seperti itu. Jadi jika sudah seperti ini, maka teman-teman tinggal langsung saja mendaftar, yaitu pilih yang lengkapi profil. Nah, teman-teman tinggal klik saja. Kemudian akan tampil seperti ini, yaitu peringatan. Dengan memilih iya, Anda akan diarahkan menuju laman biodata diri untuk melengkapi data diri Anda. Apakah Anda yakin untuk melanjutkan? Nah, teman-teman tinggal klik saja yang iya. Kemudian akan tampil seperti ini, yaitu biodata diri. Nah, teman-teman tinggal lengkapi saja biodata diri ini. Teman-teman klik yang lengkapi. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal isi saja biodata diri. Nah, untuk nama ini sudah ada ya teman. Kemudian jabatan. Nah, teman-teman tinggal pilih saja jabatan. Gelar depan, teman-teman tinggal isi saja. Jabatan fungsional juga dipilih. Dan juga gelar belakang juga ditulis. Selanjutnya instansi asal. Nah, di sini sudah otomatis ya teman, SD Negeri 1 Jeru, dan teman-teman tinggal isikan saja yang kode pos instansi asal. Kemudian teman-teman pilih yang mata pelajaran yang diampu. Nah, jika sudah terisi semua, maka teman-teman klik saja yang simpan. Kemudian langkah berikutnya peserta diminta untuk melengkapi linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG. Nah, teman-teman tinggal klik saja yang lengkapi. Nah, di sini teman-teman tinggal isikan saja data linearitas. Nah, di sini teman-teman perguruan tinggi. Nah, teman-teman tinggal pilih saja. Kemudian jenjang pendidikan S1, kemudian jenjang bidang studi. Nah, teman-teman tinggal pilih saja. Kemudian program studi, teman-teman pilih tahun kelulusan dan juga bidang studi. Nah, teman-teman tinggal pilih saja. Dan apabila telah selesai, maka teman-teman klik saja yang simpan. Kemudian langkah selanjutnya peserta diminta untuk mengunggah. Nah, jadi diminta untuk mengunggah berkas ijazah. Nah, jadi ini dia teman-teman, lengkapi pindahan berkas ijazah Anda. Nah, teman-teman tinggal klik saja yang unggah. Nah, jadi ini dia teman-teman, tinggal pilih saja, klik di bagian ini, nantinya akan muncul ya teman, akan diarahkan ke folder ya teman, di mana folder tempat hasil scan ataupun hasil pindai ijazah. Nah, teman-teman tinggal unggah saja. Kemudian teman-teman klik yang simpan. Kemudian selanjutnya peserta diminta untuk melengkapi bidang studi PPG. Nah, teman-teman tinggal klik saja yang lengkapi. Nah, di sini teman-teman tinggal isikan saja bidang studi PPG, misalkan ekonomi. Nah, jika sudah selesai maka teman-teman klik yang simpan. Kemudian langkah selanjutnya peserta juga diminta untuk mengunggah berkas pendukung. Nah, jadi ini dia teman-teman tampilan untuk mengunggah berkas pendukung. Berkas pendukung yang pertama yaitu pindaian SK pengangkatan pertama. Hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama yaitu TMT awal mengajar, scan asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota. Nah, jadi ini SK pengangkatan pertama ya teman, di scan kemudian diunggah di bagian ini. Kemudian peserta juga diminta untuk mengunggah
pindaian SK pengangkatan ataupun kenaikan pangkat terakhir. Nah, jadi di sini sudah ada ketentuannya, hasil pindai atau scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS. Nah, jadi ini bagi guru PNS asli atau fotokopi legalisir atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir, yaitu 2020, 2021, 2021 dan 2022 bagi guru non PNS. Nah, jadi ini bagi guru yang non PNS asli atau fotokopi legalisir SK tersebut dilegalisasi oleh yang pertama, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota BKD untuk PNS. Ini untuk yang PNS. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota atau BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Nah, jadi ini untuk yang PNS juga. Kemudian Ketua Yayasan untuk guru tetap yayasan. Kemudian yang keempat, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota atau BKD untuk guru bukan PNS. Nah, jadi ini bagi guru yang non PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Nah, jadi teman-teman tinggal unggah saja pindaian SK pengangkatan pangkat terakhir. Nah, jadi teman-teman klik saja yang unggah berkas ini. Kemudian peserta juga diminta untuk mengunggah pindaian SK pembagian tugas mengajar. Hasil pindai atau scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2020, 2021 dan 2021, 2022 asli atau fotokopi legalisir kepala sekolah. Nah, jadi ini adalah SK pembagian tugas mengajar. Nah, teman-teman tinggal unggah di bagian ini. Kemudian peserta juga diminta untuk mengunggah fakta integritas. Nah, jadi ini dia ketentuannya. Hasil pindai atau scan fakta integritas dari calon mahasiswa bahwa berkas atau dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya yang dibubuhi materai 10.000 dan ditandatangani. Untuk template fakta dapat Anda unduh di sini. Nah, jadi teman-teman tinggal unduh saja untuk format fakta integritas ini di klik ini. Nah, jadi teman-teman tinggal klik saja di sini. Dan nantinya setelah dicetak dan ditandatangani dan bermaterai 10.000, selanjutnya teman-teman scan dan diunggah di bagian ini, yaitu unggah berkas fakta integritas. Kemudian setelah mengisi biodata dan mengunggah berkas pendukung, selanjutnya peserta juga diminta untuk melengkapi survei dan ajukan verifikasi biodata diri. Nah, jadi ini dia teman-teman login ke dalam SIM PKB masing-masing menggunakan email dan juga nomor UKG. Kemudian teman-teman pilih yang biodata diri. Nah, jadi di bagian ini ya teman, di biodata diri teman-teman tinggal klik saja. Kemudian teman-teman akan diarahkan ke menu ini. Nah, jadi ini dia teman, biodata diri. Nah, jadi pastikan status syarat sudah dilengkapi atau diisi. Nah, jadi jika sudah centang hijau ini, centang hijau, centang hijau, centang hijau dan centang hijau, berarti ini sudah dilengkapi ataupun sudah diisi. Maka selanjutnya teman-teman klik saja yang ajukan berkas. Nah, teman-teman tinggal klik saja ajukan berkas. Selanjutnya teman-teman masuk ke konfirmasi permintaan LPTK. Nah, jadi ini dia teman, sebelum mengajukan biodata diri, mohon untuk melengkapi survei permintaan LPTK. Survei ini bukan merupakan keputusan tempat LPTK Anda untuk mengikuti pelaksanaan PPG. Penempatan LPTK tempat pelaksanaan PPG sepenuhnya merupakan keputusan dari panitia penyelenggara PPG. Silakan Anda pilih minimal 1 LPTK yang paling Anda minati sebagai penyelenggara PPG dalam jabatan. Nah, jadi di sini teman-teman diminta untuk memilih minimal 1 saja, yaitu minimal 1 saja LPTK yang paling diminati. Nah, jadi contohnya seperti ini, LPTK 1 Universitas Negeri Malang, kemudian bidang studi manajemen perkantoran. Nah, jadi LPTK 2 dan LPTK 3 ini tidak wajib teman-teman, karena minimal ini hanya 1 saja. Selanjutnya teman-teman klik yang lanjut. Kemudian ada konfirmasi yang kedua, yaitu terima kasih telah mengikuti survei permintaan LPTK. Anda ingin mengirimkan biodata diri Anda sekarang? Nah, teman-teman klik saja yang simpan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara mendaftar PPG dalam jabatan tahun 2022 sesuai petunjuk admin SIM PKB Pusat melalui SIM PKB. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.